Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita mau datang menyembah memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu,
Mari kita datang kepada Tuhan, minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai kami, awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau bersyukur sebab cinta-Mu padaku Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu
padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Takkan pernah kekurangan aku, namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada saat ini kita boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi isi hati Tuhan. Untuk boleh menjadi berkat bagi setiap sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, bersyukur ya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah kepada Dia. Karena kita tahu memasuki bulan-bulan akhir, ya, memasuki bulan Desember biasanya kita udah diawali dengan mendengar bencana alam terjadi, bahkan ada kecelakaan, ada banyak orang yang meninggal yang tidak bisa melewati tahun ini. Kalau kita masih ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-66, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Ayat yang ke-7. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan yang melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang diberikan tema kepada saya yaitu kedahsyatan yang disyukuri. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan di sana, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya, ya, dalam perbuatannya terhadap manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada dua hal yang kita perhatikan di dalam ayat ini yang menggambarkan bagaimana kedahsyatan Allah dalam perbuatannya. Yang pertama terhadap umat manusia dan yang kedua terhadap alam semesta. Dan yang ketiga nanti baru kita akan melihat bagaimana pengaplikasiannya di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita akan belajar bersama-sama di dalam ayat ini, ya. Yang pertama kita melihat bahwa Allah dahsyat dalam penyertaannya bagi manusia. Allah dahsyat dalam penyertaannya bagi manusia. Dikatakan di sana, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami yang namanya kedahsyatan Allah. Kita pernah melihat bagaimana perbuatan besar yang Allah lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Yang menjadi persoalannya, menjadi permasalahannya adalah seringkali kita menutup mata kita menutup pikiran kita menutup hati kita. Sehingga kita tidak melihat perbuatan Allah yang besar yang Dia sudah lakukan bagi kita. Kalau kita ada sampai hari ini pun itu semua karena kebesaran Allah, karena penyertaan Allah, karena pertolongan Allah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Seperti di pendahuluan tadi saya mengatakan bahwa tidak semua orang bisa melalui bulan ini. Tidak semua orang bisa melewati tahun ini. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Allah dahsyat di dalam perbuatannya bagi umat manusia, terhadap ciptaannya. Tetapi seberapa sering kita menyadari kedahsyatan Allah, kebesaran Allah yang sudah dikerjakan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah menyertai setiap kita sebagai orang pilihannya. Kita percaya Allah sudah melakukan perbuatan yang besar bagi umat manusia. Bagaimana Dia merelakan, memberikan hidupnya sebagai tebusan manusia untuk mati di kayu salib. Allah sudah memilih kita menjadi anak-anak terang. Bagaimana tadinya kita menjadi musuh Allah, kita orang yang jauh daripada Allah, tetapi sekarang kita diberi menjadi anak-anak Allah. Itu anugerah yang besar, kita sepatut bersyukur kepada Allah. Perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Seharusnya kita mati di dalam dosa kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan kita diambilnya, kita ditangkapnya, kita dipilihnya menjadi umat kesayangannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sudah selayaknya dan sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita boleh diberikan kesempatan pada saat ini untuk menyadari bagaimana kebesaran Allah dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menyertai kita di dalam diam. Namun penyertaannya sempurna. Bukan hanya sempurna, namun dengan rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Kita percaya bahwa ketika kita dipilih oleh Tuhan, ketika kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan, kita sudah dipilih menjadi orang tebusan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Allah yang menguasai hidup kita. Allah yang berperan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu bagaimana kita harus mengerti dengan betul kalau Allah yang sudah memilih kita, Dia tidak pernah menyertai kita dengan diam. Dia akan menyertai kita dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dia menyertai kita dengan damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Tuhan merancang kita, Tuhan memilih kita bukan untuk kebinasaan, tetapi Tuhan memilih kita untuk kekekalan. Oleh sebab itu ketika kita menyadari bahwa Allah sudah mengangkat kita, Allah memilih kita menjadi alatnya, Allah memilih kita menjadi umat Tuhan, Allah memilih kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, Allah memilih kita untuk menjadi terang bagi orang lain, Allah memilih kita untuk menjadi garam dunia ini. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan yang indah untuk kita bisa melayani pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Seberapa jauh kita bisa mengingat dan melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh memberikan hidup kita untuk melayani Dia. Kalau kita menyadari dengan betul, kalau Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri, maka kita akan melihat perbuatan Allah. Kita akan menyadari bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat itu atas hidup kita. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita bisa berserah kepada Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Apalagi kalau hari-hari ini kita masih mendengar bagaimana virus corona masih ada di dalam, khususnya di bangsa kita. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tetap memiliki pengharapan di dalam Dia. Yang memiliki rancangan yang indah dalam hidup kita. Rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lagu yang saya percaya juga menjadi berkat buat setiap kita. Dan saya juga percaya
lagu ini secara pribadi menjadi berkat bagi saya. Kata-katanya seperti ini. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Amin. Dia batu karang kita. Ya. Dia yang memegang tangan kita. Dia yang menolong kita. Dan di refnya mengatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Kalau kita menyadari bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang adalah Tuhan yang kita muliakan, ya. Kalau Dia yang berdaulat atas hidup kita, kalau Dia yang memegang tangan kita, seharusnya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Karena yang memegang tangan kita bukanlah manusia. Yang memegang tangan kita bukan orang tua kita, bukan pasangan kita. Tetapi yang memegang hidup kita adalah Sang Juru Selamat dunia ini. Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia yang memegang hidup kita. Dan Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Namun bagaimana kita meresponi Tuhan Allah yang dahsyat itu dengan memberikan hidup kita, menempatkan hidup kita untuk menjadi orang yang tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti rencana Tuhan di dalam rancangannya yang sempurna. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan, hidup kita ada di dalam kendalinya Tuhan, maka persoalan permasalahan boleh ada. Namun kita masih tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan permasalahan. Pujian itu tadi mengatakan bahwa Yesus memberiku kemenangan. Ya. Dia memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberi kita kemenangan. Oleh sebab itu, yang pertama, kalau Allah yang dahsyat itu berkarya dalam hidup kita, Allah yang dahsyat itu menuntun perjalanan kehidupan kita, maka tidak ada ketakutan untuk kita tetap melangkah di jalannya Tuhan, untuk kita tetap berdiri teguh di jalannya Tuhan sampai pada kesudahannya. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sekali lagi, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pemazmur menyadari dengan betul bagaimana kedahsyatan Tuhan, bagaimana Tuhan sadar betul akan kehidupan kita, akan kehidupan pemazmur. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Ya. Bahkan jauh sebelumnya Tuhan sudah menetapkan kita menjadi orang pilihannya. Perbuatan Tuhan ajaib dalam hidup kita. Perbuatan Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Yang menjadi persoalan dan permasalahannya adalah seringkali kita tidak menyadari bahwa setiap perbuatan Tuhan yang ajaib itu ada dalam hidup kita.
Setiap perbuatan Tuhan yang ajaib itu sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menyadari, sehingga kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita saling mengeluh kepada Tuhan. Kenapa persoalan ini terjadi? Kenapa permasalahan ini terjadi? Seringkali kita menutup mata kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatannya yang besar dalam kehidupan kita. Cerita, pada suatu ketika ada seorang yang setiap hari dia hanya di rumah saja. Bekerja dari rumah, melakukan segala sesuatu dari rumah. Dan ketika dia menghadapi pekerjaan, persoalan di dalam pekerjaan, dia mulai mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih masalah ini ada? Kenapa sih kok persoalan ini tidak pernah habis-habisnya? Selesai yang satu, datang yang satu. Ya. Singkat cerita, karena dia udah mumet otaknya, akhirnya dia belajar. Ya udahlah, sekali-sekali keluar rumah. Ketika di dalam perjalanan, dia melewati pinggir tol. Ketika dia melihat, ternyata di bawah tol itu ada kehidupan. Dia berhenti sejenak, dia turun dari kendaraannya dan dia melihat. Ternyata di bawah kolong tol itu ada orang-orang yang hidup di sana. Ada keluarga yang hidup di sana. Mereka tidur di sana, mereka makan di sana di bawah kolong tol itu. Ketika dia melihat hal tersebut, dia menyadari, Tuhan, sesungguhnya Engkau baik. Saya masih bersyukur. Saya masih bisa tinggal di tempat yang enak. Ya. Masih bisa makan yang layak. Pekerjaan yang baik dibandingkan dengan orang yang hidup di kolong tol itu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menutup mata kita. Seringkali kita menutup hati kita, pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa melihat perbuatan besar Allah. Kalau hari-hari ini kita melihat persoalan permasalahan ada dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat di luar sana. Masih ada orang yang lebih parah dari kita mungkin. Masih ada orang yang lebih menderita dari kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Oleh sebab itu sudah selayaknya kita menyadari bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Allah yang memberikan nyawanya bagi kita. Dan biarlah mulut kita bersyukur atas kedahsyatan yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, Allah dahsyat dalam perbuatannya bagi alam. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-6 tadi. Ia membuat laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia. Kita tahu dan mungkin kita hafal cerita ini. Bagaimana bangsa Israel bisa melewati laut ya, dengan pertolongan Tuhan. Dikatakan Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Sehingga bangsa itu bisa berjalan melewatinya. Perbuatan dahsyat Allah bukan saja menguasai hidup kita. Terlebih lagi Allah menguasai alam semesta ini. Dia menguasai ciptaannya. Kalau kita kembali lagi ke Kejadian pasal 1. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat 3 saja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kita sudah hafal, kita sudah tahu bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan berfirman. Allah yang berdaulat atas seluruh alam semesta ini. Allah yang menjadikan alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam Yeremia
pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 berbunyi, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Ya. Allah menjadikan alam semesta ini. Allah yang berdaulat atas semesta ini. Allah yang dahsyat juga yang memilih kita. Yang berdaulat atas hidup kita. Poin yang pertama. Penyertaannya sempurna atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pada suatu ketika saya naik pesawat di dalam penerbangan dari Jakarta ke Malang, Jawa Timur. Ketika berada di atas, sebelum pesawat itu mendarat, saya melihat dari jendela ke bawah. Ya. Saya melihat rumah kelihatan sangat kecil. Saya melihat mobil-mobil di bawah kelihatan sangat kecil, apalagi manusia. Dan ketika saat itu saya sempat kasih caption di dalam satu postingan saya. Dari ketinggian ini kita bisa menyadari betapa kecilnya diri kita. Ya. Kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita besar. Ternyata ketika kita masuk ke dalam sebuah kendaraan, kita masih kecil daripada kendaraan kita, dari mobil. Ketika kita menyadari, wah ini mobil ini kelihatan besar, ternyata mobil pun bisa masuk ke bagasi rumah kita. Garasi rumah kita. Yang kelihatannya mungkin di gereja kita kelihatannya besar, tetapi kalau kita berada di dalam pesawat dan kita melihat ke bawah, oh itu gerejaku, ternyata kelihatan kecil. Nah, kalau kita menyadari di posisi itu, saya menyadari bahwa betapa kecilnya kita. Kita hanyalah debu. Tetapi Allah yang menguasai alam semesta. Allah yang berdaulat atas alam semesta. Allah yang sama juga. Dia memilih kita menjadi anak-anaknya. Luar biasa. Ketika kita menyadari betapa kecilnya kita. Betapa tidak bergunanya kita. Di hadapan Allah. Tetapi kalau kita dipilih oleh Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Itu luar biasa. Itu kedahsyatan yang luar biasa. Allah yang memiliki alam semesta ini. Tapi kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Amin. Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia Allah yang berkuasa atas alam semesta. Oh luar biasa. Sadari akan hal itu. Sehingga kita akan terus bisa melihat perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Dan yang ketiga. Kita akan melihat poin yang ketiga yaitu kedahsyatan yang disyukuri. Ini merupakan tema kita. Ya. Kedahsyatan yang disyukuri. Mazmur pasal yang 146 ayat 2 di sana mengatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada sampai hari ini, mari kita muliakan Allah, ya. Kita mau bermazmur bagi Allah. Kita mau memuji Tuhan, ya. Lagu lama mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Selagi Tuhan beri kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan waktu bagi kita, biarlah kita boleh terus memuliakan Allah, ya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, ya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 di sana mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi
Jadi saya percaya ketika kita sudah menetapkan hati untuk percaya kepada Tuhan dan Tuhan sudah memilih kita menjadi miliknya, Tuhan juga yang akan terus memelihara kita. Ya, Tuhan sudah memberikan janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu bagaimana kita untuk tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan kita mengamini setiap kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan pujian yang terakhir pada pagi hari ini kita bisa dia tadi katakan, ya, ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Ya, yang bagian terakhir, namun aku lebih perlu hati yang bersyukur. Ya, namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Kita mempercayai ini. Ya. Lagu ini mengatakan, namun aku lebih perlu hati yang bersyukur. Tuhan mau apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita lihat perbuatan Allah yang dahsyat. Sehingga kita tetap bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya. Biarlah hati kita tetap percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Bukan rencana kita, bukan rancangan kita. Tetapi kita percaya rancangan Tuhan, waktu Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetap bersyukur, muliakan Allah sebab Dia Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang kami boleh renungkan pada saat ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan ini. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Dan biarlah setiap kami menyadari betapa dahsyatnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat atas alam semesta ini. Dan ajari kami untuk melihat perbuatan-Mu yang dahsyat, sehingga ucapan syukur itu boleh keluar dari mulut kami Tuhan. Terima kasih, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus berkarya dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan. Tapi sebelum itu kita bersatu dalam doa. Nanti Saudara Ovin pimpin kita dalam doa persembahan. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dapatkan juga Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini kami akan berikan persembahan Tuhan. Kiranya Kau kuduskan dan sucikan setiap persembahan kami untuk layak menjadi berkat bagi pengembangan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya,
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan warta jemaat untuk kita semua. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, ada doa pagi jam 8 sampai dengan jam 9 pagi diadakan melalui Zoom. Untuk hari Rabu ada ibadah Komsel Youth, dilakukan secara onsite, dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikutinya melalui Zoom, dan dilakukan jam 7 malam. Untuk hari Kamis ada ibadah gerak keluarga, diadakan jam 7 malam melalui Zoom. Hari Jumat ada doa puasa, dan Jumat malamnya ada doa tim pemuji pemusik jam 7 malam, dan dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Sabtu ada ibadah pra remaja jam 4.30 sore, dan hari Sabtu juga jam 6 sore ada ibadah youth, dilakukan atau bisa mengikutinya secara tatap muka di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti di tempat ini bisa mengikuti melalui IG Live Youth Fluid. Untuk ibadah raya Minggu, ada perjamuan kudus, dan bisa mengikuti secara tatap muka, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikutinya secara tatap muka bisa mengikuti melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Untuk ibadah KA jam 9 pagi bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara yang masih atau yang belum mengisi form janji iman, bisa menghubungi panitia Natal yang ada, dan dihimbau juga kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa terlibat ambil bagian dalam pembagian brosur atau pengedaran brosur yang ada. Dan setiap minggu ada kegiatan katekisasi kepada para calon baptisan yang ada. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.